Shalom dan apa kabar saudara dan saudari? Semoga Anda berada dalam keadaan yang baik, sehat, dan tetap bersemangat menghadapi apa jua cabaran kita pada saat ini. Sebentar kita akan bersama-sama menikmati perkongsian santapan rohani. Oleh itu, silah bersama saya sehingga selesai. Tema perkongsian kita pada kali ini yaitu tumbuh dan bertunas dengan baik. Tema kita, tumbuh dan bertunas dengan baik. Sebagai seorang petani yang baik, seorang petani harus memikirkan apakah yang ingin ia tanam. Ya, benih apakah ataupun tanaman apakah. Dan setelah itu, setelah ia tahu apa yang ingin ia tanam, petani ini akan mencari tahu tanah jenis apakah yang sesuai untuk ia tanam benih ataupun tanaman yang ingin ia tanam. Kemudian ia ambil tahu apa saja yang boleh ia pakai, baja apa, supaya benih itu boleh bertumbuh dengan baik dan juga mengeluarkan tunas-tunasnya. Demikian halnya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam dunia ini kita harus bertumbuh, ya. Bertumbuh secara rohani dan juga bertumbuh dalam kehidupan kita secara jasmani di dunia ini. Namun yang paling utama adalah pertumbuhan kita secara rohani. Perhubungan kita dengan Tuhan, itulah yang paling penting. Karena Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yesus sendiri berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bahkan Amsal juga berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Inilah yang dikatakan dalam Amsal. Oleh itu sangat penting dalam kehidupan kita lebih utamakan pertumbuhan kita secara rohani. Bagaimana kita boleh bertumbuh secara rohani? Ya. Bagaimana kita boleh bertumbuh dan menghasilkan tunas-tunas yang baru dalam hidup kita? Pertama, yaitu kita harus sadar bahwa memang kita harus bertumbuh. Kita harus punya kesadaran dan keinginan yang sungguh-sungguh bahwa kita harus bertumbuh dan mengeluarkan tunas-tunas yang baru. Kita bagaikan sebiji benih yang ditanam itu oleh petani. Sebiji benih yang ditanam kemudian mengeluarkan tunas, dan tunas ini bertumbuh. Ya. Bertumbuh dan mengeluarkan tunas-tunas yang baru. Jadi kita harus punya kesadaran dan keinginan, kemauan yang kuat untuk bertumbuh, untuk berubah, untuk mengubah hidup kita, untuk lebih maju dalam kerohanian, dalam hubungan kita dengan Tuhan, dan juga maju dalam kehidupan kita sehari-harian di dunia ini. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dalam dunia ini. Dan kemajuan-kemajuan yang kita capai dalam dunia ini haruslah mengikut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi penting sekali yang pertama untuk mau bertumbuh dan bertunas dengan baik, yaitu harus punya kesadaran dan keinginan, kemauan yang sungguh-sungguh dari diri kita sendiri bahwa kita memang mau bertumbuh, kita mau berubah. Kita mesti push diri kita sendiri. Kita sendiri push diri kita. Jangan harap orang lain push kita. Pernah dengar perkataan ini? Ya, kalau kau sendiri tidak mau mengubah hidupmu, orang lain pun tidak boleh ubah. Kalau kau sendiri tidak mau tolong dirimu sendiri, bagaimana mungkin orang lain boleh tolong kau? Ya. Maksudnya, memang ada orang lain boleh push kita, boleh tolong kita, boleh mendorong kita. Tapi sampai bila orang lain itu boleh menolong kita? Sampai bila mereka, keluarga kita, ibu bapa kita, saudara mara kita boleh bersama-sama dengan kita? Sampai bila?
Yang paling penting sendiri yaitu diri kita sendiri. Semangat kita, keinginan kita untuk berubah, untuk bertumbuh, mengeluarkan tunas-tunas yang baru. Punya kemajuan ya dalam hidup kita. Itu yang paling penting sekali. Dan yang kedua, bagaimana kita boleh bertumbuh dan bertunas dengan baik. Pertama sekali kita harus sediakan hati kita dan diri kita. Karena hati kita ini mencerminkan apa yang di luar kita, pribadi kita. Ya. Kalau hati kita gelap, ya gelaplah. Kalau hati kita baik, baiklah apa yang kita keluarkan dalam kehidupan kita. Jadi hati kita ini sangat penting sekali. Hati kita dikatakan dalam Alkitab, Tuhan Yesus sendiri memberikan gambaran perumpamaan bahwa ada jenis-jenisnya. Ya. Ada hati yang jenis ada batu, kerikil. Ya. Batu dan kerikil. Sehingga tanah lebih sedikit berbanding batu-batu itu. Sehingga apa yang ditanam tidak akan boleh bertumbuh dan berakar dengan kuat. Ya, apatah lagi bertumbuh dan mengeluarkan tunas. Susah. Ya susah bertumbuh membesar dan mengeluarkan tunas-tunas yang baru. Karena ya, banyak batu sana, kerikil. Lebih banyak kedegilan, lebih banyak ya di situ hati yang keras di sana dalam hati kita. Tidak tahu apakah itu yang menyebabkan hati kita keras, ya, degil. Saya percaya kamu tahu sendiri apakah menyebabkan hati kamu keras, begitu keras terhadap firman Tuhan, begitu degil terhadap teguran firman Tuhan. Apatah lagi untuk melakukan firman Tuhan. Ya. Pasti ada sesuatu yang telah terjadi dalam hidup kita. Mungkin karena kerasnya hidup, sukarnya hidup ini. Mungkin ketidakadilan yang telah terjadi dalam hidup kamu. Sehingga merasakan hati sudah membeku, sudah keras. Mungkin kita telah diperlakukan dengan cara tidak adil. Sehingga kita membentengkan diri kita dengan mengeraskan hati kita. Bahkan terhadap firman Tuhan pun kita sukar mau menerimanya. Kita sukar mau melakukan, mentaatikan apa yang telah dikatakan oleh firman Tuhan. Yang kedua tentang hati, yaitu hati kita ada duri. Ya. Ada duri, ada semak samun, ada sampah di sana. Lebih banyak berbandingkan tanah yang baik untuk benih tumbuh. Kalau tumbuh pun susah. Terhimpit. Ya. Dia terhimpit karena ada banyak tumbuhan lain yang tumbuh dalam hati kita. Ada duri, ada semak samun, ada tumbuh-tumbuhan liar yang tumbuh di sana. Ada sampah juga yang menyukarkan tumbuh. Apa itu? Hanya kamu sendiri yang tahu apakah itu semak samun itu. Kemarahan yang berpanjangan, kedengkian yang teruk, ya, menimbulkan dendam. Dendam yang berpanjangan. Dendam kesuma, dendam yang bertahun-tahun telah disimpan. Kemarahan, ya, walaupun sudah bertahun-tahun kejadian masih kita ingat, ya. Ingat sejak orang tuh, sebut saja orang tuh kita terus marah. Itu kemarahan menjadi duri, sesuatu yang membeku dalam hati kita. Satu perkara juga yang kita telah lihat, yang kita dipertontonkan, yang kita mau lihat sendiri, perkara-perkara yang menjijikkan. Sehingga kita sukar mau menerima firman Tuhan. Kita terima firman Tuhan, tetapi kita susah mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena ada banyak duri di sana. Firman Tuhan suka, karena kita lebih memilih duri-duri itu. Karena kita lebih memilih sampah-sampah itu berbanding melakukan firman Tuhan. Akhirnya firman Tuhan cuma sedikit yang tumbuh. Cuma sekejap. Kita cuma panas-panas tai ayam melakukan firman Tuhan. Mentaati firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimana kita bertumbuh dan bertunas dengan baik. Kita harus mencintai didikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah satu-satunya panduan kebenaran yang benar dalam dunia ini.
Ada banyak kebenaran yang ada di dunia ini, tapi tidak semua kebenaran itu yang boleh menyelamatkan jiwa kita. Hanya kebenaran firman Tuhan kita, Yesus Kristus, yang mampu menyelamatkan kita, yang benar. Oleh itu kita harus menyukai dan mencintai firman Tuhan. Dan jangan menjadi orang Kristen yang cuma suka mendengar berkat-berkat janji firman Tuhan saja. Kita harus menjadi orang Kristen yang juga rela menerima didikan, rela menerima teguran, agar kita boleh memperbaiki diri kita. Karena apabila kita menjadi percaya, tidak semestinya kita tidak akan lagi melakukan kesilapan. Kita tidak perfect, kita tidak sempurna. Oleh itu kita sentiasa memerlukan firman Tuhan. Ya, sentiasa mau mendengar firman Tuhan, didikan firman Tuhan, teguran firman Tuhan untuk memperingati kita agar kita hidup kita lebih baik setiap hari. Oleh itu saudara dan saudari, ada 3 perkara agar kita boleh bertumbuh dengan baik, bertumbuh dan bertunas dengan baik. Yaitu yang pertama tadi, harus sadar dan sendiri mau mengubah, mau berubah, mau bertumbuh. Dan yang kedua, harus menyediakan hati kita. Ya, tak kisah hati kita, hati yang bagaimana? Hati yang terluka, hati yang jahat, hati yang penuh dendam dan kebencian. Kamu seorang yang degil, kamu seorang yang panas baran. Tapi kalau hari ini kamu punya kesadaran untuk mau berubah, mau bertumbuh dan bertunas di dalam Tuhan, datang, serahkan hatimu. Tak kisah hati kamu jenis yang bagaimana. Percayalah saudara, bahwasanya Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang ajaib, yang mampu memulihkan hati kita itu, memulihkan hati kita, yang mampu membersihkan segala batu kerikil, ya, segala duri-duri semak samun, segala kotoran sampah yang ada dalam hati kita, sehingga kita punya kemampuan untuk menerima firman Tuhan dan mampu melakukan firman Tuhan. Karena sesungguhnya kita tidak punya kekuatan dengan sendirinya untuk melakukan mentaati firman Tuhan. Jadi kita memerlukan pertolongan Tuhan untuk mentaati, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena yang dikatakan bertumbuh dan bertunas itu yaitu orang yang percaya, mendengar firman Tuhan, menerimanya dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupannya sehari-harian. Inilah yang dikatakan bertumbuh dan bertunas dengan baik. Oleh itu, saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, adalah sangat penting kita menjadi manusia, seorang insan yang berguna, hidup di dunia ini. Tujuan kita adalah untuk bertumbuh dan bertunas dengan baik. Itulah rencana Tuhan dalam hidup kita di dalam dunia ini. Karena Tuhan berkata, ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Karena Ia sedang ingin memberkati kita. Oleh itu, ya, percayalah, Tuhan mau bekerja dalam hati kita apabila kita datang dengan tulus dan ikhlas kepada Tuhan, menyerahkan hati kita seadanya kepada Tuhan. Percayalah, yang ada adalah belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan akan memampukan kita menerima firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Sehingga kita menjadi seorang yang bertumbuh dan bertunas. Kita bukan saja berhasil dalam kehidupan rohani kita, perhubungan kita dengan Tuhan. Tetapi kita juga berhasil dalam hidup kita di dunia ini. Mazmur berkata orang yang menyukai firman Tuhan itu adalah orang yang seperti tumbuhan, ya, tumbuh di tepi aliran air, yang dimana apa musim pun ia tetap akan bertahan hidup. Maksudnya, ia tetap akan sama seperti yang lain juga, mengalami musim sejuk, musim banjir, musim hujan dan sebagainya. Tapi ia berjaya melewati segala musim itu. Demikian halnya dalam hidup kita. Betapa pentingnya kita bertumbuh dan bertunas dengan baik dalam hidup kita. Supaya kita boleh melewati segala badai, segala musim, segala bencana, baik atau tidak yang terjadi di bawah kolong langit ini. Oleh itu saudara dan saudari, mari kita datang kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau bertumbuh dan bertunas di dalam Engkau.
Mungkin hari ini Anda sudah bertumbuh, tapi jangan bertumbuh setakat sampai di situ. Setakat sampai hari ini, bertumbuh lagi dan lagi, ya, supaya nama Tuhan dimuliakan. Demikianlah perkongsian pada kali ini. Semoga Anda diberkati. Kita bertemu lagi di lain perkongsian.